lebih mewah daripada ruangan kantor kita. Padahal kita bisa bangun rumah mewah itu hasil duit di tempat kantor kita, tapi kita sering lupa pada kantor yang tempat ngasilin duit. Lebih 50 tahun penduduk Pelangan menggunakan jalan lama yang bersimpang siur macam pula. Duduk Arau, duduk. Saya dah kata saya nak jemput Bentong. Tan Sri. Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni di dua ruang yang berbeda. Dua sosok hadir dengan semangat yang sama. Deddy Mulyadi dan Yang Shefura mungkin berasal dari latar belakang berbeda. Namun ketika mereka berbicara dalam rapat dewan, ada satu benang merah yang menyatukan, keberpihakan pada rakyat. Keduanya tidak sekadar menyampaikan program sebagai daftar janji, mereka menghadirkannya sebagai hasil dengar yang panjang suara dari pasar tradisional, dari petani, nelayan, guru, hingga para pekerja muda. Setiap kalimat mereka menegaskan bahwa kebijakan bukan sekadar angka, melainkan tentang manusia dan kehidupan sehari-hari. Deddy Mulyadi dikenal dengan bahasa yang lugas dan dekat dengan budaya lokal. Ia mengajak hadirin melihat persoalan rakyat bukan dari balik meja, melainkan dari lapangan tempat rakyat berjuang. Sementara itu, Yang Shefura tampil dengan energi anak muda runut, tegas, dan bertumpu pada data menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai sekarang dengan kerja konkret dan transparan dalam ruang dewan. Keduanya sama-sama berani mengkritisi, namun juga menawarkan solusi. Mereka mendorong program yang menyentuh kebutuhan dasar, akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta perlindungan terhadap kelompok yang sering tak terdengar. Nada suara mereka mungkin berbeda, tetapi tujuan mereka serupa, memastikan kebijakan publik banner-banner kembali kepada kepentingan masyarakat. Saya kita ingin melanjutkan kerja-kerja efektif, bahwa banyak kegiatan yang harus diselesaikan dalam sehari karena kebutuhan publiknya juga banyak. Yang pertama, nanti saya meminta pemaparan tentang alokasi. Kalau kemarin ada rekomendasi dari provinsi yang belum secara detail saya baca, hari ini mohon dikoreksi. Karena teman-teman provinsi itu terbiasa dengan aspek administratif. Asal administrasinya baik. Itu kalau bikin tesis itu asal jilidnya bagus, tinggi. Asal casingnya bagus, mantap. Padahal casing belum tentu mau menggambarkan isi. Nah, saya ucapkan terima kasih. Yang pertama adalah di Bekasi itu satu ya, pasti saya pertama jalannya harus segera terbangun dengan baik pertama. Yang kedua, jalan di Bekasi termasuk jalan provinsi itu rata-rata berbeton. Nah, nanti harus ditingkatkan karena ini daerah kaya raya. Harus jalannya berhot mix karena beton itu tidak menggambarkan estetika. Yang kedua, di jalan dilengkapi penerangan jalan umum. Nah, nanti kan jalan provinsi kita bangun, ada role model penerangan jalan umum yang provinsi. Nanti Kabupaten Bekasi membangun PJU-nya juga kalau bisa nanti desainnya kita bangun bersama agar lahir PJU yang estetik. Karena ini penting, masyarakat kita sudah mengharap pada estetik. Pendapatan tinggi, RMK 13 merupakan peluang terbaik untuk kita menyusun semula keutamaan pembangunan negara, memperkukuhkan struktur sosial ekonomi serta memperkemaskan sistem penyampaian kerajaan agar benar-benar berkesan dan menyeluruh. Namun begitu, dalam semangat mufakat dan bertanggungjawab bersama, izinkan saya menyuarakan beberapa cadangan dan pertimbangan agar pelaksanaan RMK 13 benar-benar memberikan kesan maksimal kepada rakyat di bawah. Bercakap tentang masa depan negara, kita wajib membincangkan pendidikan anak-anak kita. Pendidikan yang baik mestilah bermula dari pemakanan yang seimbang. Namun begitu, negara kita berdepan dengan cabaran yang membimbangkan. Menurut Majlis Sosial Negara, terdapat seramai 5.6 juta kanak-kanak di Malaysia, termasuk murid-murid. Saya kembali balik kepada perenggan asal tadi. Bercakap tentang masa depan negara, Tan Sri Speaker, kita wajib membincangkan pendidikan anak-anak kita. Pendidikan yang baik mestilah bermula daripada pemakanan yang seimbang. Namun begitu, negara kita berdepan dengan cabaran yang membimbangkan. Menurut Mesyuarat Majlis Sosial Negara, terdapat 5.6 juta kanak-kanak di Malaysia, termasuk murid-murid sekolah rendah dan menengah berdepan dengan masalah kekurangan nutrisi.
Masalah kekurangan nutrisi ini memberikan kesan yang buruk kepada tumbuh-seran fizikal kanak-kanak yang menjadikan kanak-kanak bantut serta menjejaskan perkembangan kognitif mereka. Masalah ini lebih memberi kesan kepada kanak-kanak miskin yang sama ada di bandar ataupun luar bandar. Oleh itu, kita perlu memperluaskan program pemakanan sihat melalui RMT kepada lebih ramai lagi pelajar-pelajar yang memerlukan melalui kempen dan memperluaskan kempen kepada ibu bapa agar dapat menyediakan makanan yang berkhasiat kepada anak-anak mereka. Ini kerana pemakanan yang sihat bukan semata-mata soal pendapatan, akan tetapi kurangnya pendedahan dan tidak dibudayakan di rumah. Seterusnya, saya juga ingin mendukung rancangan untuk mewajibkan prasekolah seawal usia 5 tahun bagi mendedahkan kanak-kanak kepada sesi pembelajaran lebih awal bagi perkembangan kognitif mereka. Walau bagaimanapun, kerajaan mestilah memastikan terdapat tadika kerajaan yang mencukupi bagi menampung keperluan kemasukan pelajar ini agar tidak membebankan pelajar miskin. Seorang politisi muda asal Malaysia. Nama ini mungkin belum terlalu familiar bagi sebagian masyarakat Indonesia, tapi di negaranya, ia dikenal sebagai figur penting generasi baru dalam dunia politik. Menariknya, Yang Shafura bukan berasal dari latar belakang elit politik sejak awal. Justru cerita hidupnya dimulai dari dunia yang sangat dekat dengan pelayanan masyarakat. Yang Shafura Othman lahir pada 9 November 1989 di Sitiawan, Perak, Malaysia. Sebelum terjun ke dunia politik, ia bekerja sebagai perawat. Profesi ini membentuk cara pandangnya tentang kehidupan, empati, dan pentingnya mendengar keluhan orang kecil. Banyak yang percaya, pengalaman inilah yang membuat gaya komunikasinya terasa lebih membumi dan tidak berjarak, termasuk saat ia berbincang di lembur Pakuan. Kalian bisa lihat sendiri, caranya berbicara itu tenang, sopan, tapi tetap percaya diri. Perjalanan politiknya mulai menanjak ketika ia bergabung dengan Democratic Action Party, DAP. Pada tahun 2018, Yang Shafura berhasil terpilih sebagai anggota Dewan Undangan Negeri untuk kawasan Ketari. Ini bukan pencapaian kecil, apalagi bagi politisi muda perempuan. Tapi puncak perhatiannya datang pada pemilu Malaysia tahun 2022, ketika ia terpilih menjadi anggota Parlemen Bentong. Bahkan, ia tercatat sebagai MP Melayu perempuan dari DAP di kawasan tersebut, sebuah catatan sejarah tersendiri. Yang menarik, kemenangannya bukan kemenangan besar dengan selisih jauh. Justru kemenangan tipis itulah yang menunjukkan betapa kerasnya persaingan politik di sana. Namun setelah terpilih, Yang Shafura menegaskan bahwa tugasnya adalah mewakili semua warga, tanpa melihat latar belakang politik, suku, atau agama. Sikap inilah yang sering membuatnya mendapat apresiasi, terutama dari generasi muda yang mulai jenuh dengan politik penuh konflik. Dalam struktur partai, Yang Shafura juga bukan figur pajangan. Ia dipercaya mengisi posisi penting, termasuk di jajaran pimpinan perempuan DAP dan kepengurusan pusat partai. Artinya, ia... Pada akhirnya, kesamaan terbesar mereka adalah keberanian untuk memperjuangkan hak rakyat tanpa lelah. Di tengah dinamika perdebatan, mereka mengingatkan kita bahwa politik bukan sekadar kursi dan prosedur politik, adalah tentang menghadirkan keadilan dan harapan bagi semua. Jika kalian menyukai video tentang politisi hebat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Rizka Yuni. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.